Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Apakah masih ingat dengan saya? Baiklah, kalau masih tidak ingat, perkenalkan, nama saya Yuvela Fabiola. Saya mahasiswa dari Stikes Bakti Daya Padang. Di sini saya akan memimpin jalannya permainan sampai selesai. Bagaimana perasaan ibu semuanya? Baik. Baik. Sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari ibu dulu. Nama ibu siapa? Diva. Mari kita sapa ibu Diva. Halo Diva. Nama ibu siapa? Mari kita sapa ibu Ulfa. Halo, Bu Ulfa. Ibu siapa? Nama saya Fauzia. Mari kita sapa ibu Fauzia. Halo Bu Fauzia. Ibu siapa? Fani Bu. Mari kita sapa ibu Fani. Halo Bu Fani. Nama ibu siapa? Mari kita sapa ibu Mutia. Halo Bu Mutia. Semua, karena saya sudah memberikan penambah kepada kalian, kalian pasang di sebelah kiri kalian. Baik ibu semuanya, sesuai perjanjian kita kemarin, hari ini kita akan melakukan sebuah permainan dengan tujuan mengetahui pentingnya menetapkan tujuan hidup, menetapkan tujuan hidup yang realistis. Untuk aturan mainnya, baiklah, untuk aturan mainnya, yang pertama, apabila ibu-ibu ingin meninggalkan ruangan ini, ibu harus minta izin kepada saya. Apabila ibu ingin ke kamar mandi, ibu harus minta izin ke saya, dan saya meminta waktunya selama 30 menit ke depan. Apakah ibu setuju? Pada permainan kali ini, terlebih dahulu saya akan memberikan selembar kertas ini dan pena kepada ibu-ibu semuanya. Ibu. Baik ibu-ibu semuanya, karena ibu-ibu sudah memegang selembar kertas dan pena, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan pentingnya memiliki tujuan hidup. Baik ibu-ibu sekalian, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan pentingnya memiliki tujuan hidup. Dalam hidup ini kita harus memiliki tujuan hidup. Jika kita tidak memiliki tujuan hidup, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan selama hidup ini. Tanpa memiliki tujuan hidup, kita hanya akan nampak seperti orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup ini. Oleh sebab itu, memiliki tujuan hidup adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Kita harus bersemangat dan mewujudkan tujuan hidup kita. Dan kita harus optimis untuk tujuan hidup yang harus kita capai. Bagaimana ibu-ibu semua? Apakah ibu-ibu mengerti tentang pentingnya tujuan hidup? Baik, kalau ibu sudah mengerti, coba sekarang tuliskan tujuan hidup ibu pada selembar kertas yang sudah saya bagikan ini. Setelah itu ibu tulis semua tujuan hidup yang ibu pikirkan, dan boleh lebih dari satu. Apakah semuanya sudah selesai menulis tujuan hidupnya? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang tolong ibu bacakan tujuan hidup yang telah ibu tuliskan pada selembar kertas tadi. Baik, dimulai dari ibu Diva. Yang pertama yaitu ingin cepat sehat. Yang kedua ingin jadi ibu rumah tangga yang sukses. Yang ketiga yaitu ingin mempunyai 10 anak. Dan yang terakhir ingin makan es krim. Udah Bu. Baik, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Ibu Diva. Selanjutnya kepada Ibu Ulfa, silakan.
Tujuan hidup saya ada 3. Yang pertama yaitu menjadi orang sukses. Yang kedua, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Yang ketiga, ingin menjadi orang bermanfaat bagi banyak orang. Baik, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Ibu Ulfa. Baik, selanjutnya kepada Ibu Fauzia. Tujuan hidup saya yaitu yang pertama mempunyai keluarga yang bahagia. Yang kedua, bisa membahagiakan kedua orang tua saya dengan usaha saya sendiri. Yang ketiga, hidup saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir tujuan hidup saya yaitu punya rumah sendiri. Baik, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Ibu Fauzia. Baik, kepada Ibu Fani silakan. Tujuan hidup saya yaitu yang pertama, saya ingin cepat sembuh. Yang kedua, ingin menjadi istri yang berbakti kepada suami dan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya. Yang ketiga, ingin menjadi wanita karir dan memiliki usaha sendiri. Baik, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Ibu Fani. Baik, selanjutnya kepada Ibu Mutia. Tujuan hidup saya yang pertama, saya ingin keluar dari sini dan saya ingin bekerja. Baik, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Ibu Mutia. Sekarang coba Ibu lihat kembali tujuan hidup yang Ibu tuliskan tadi. Sekarang coba Ibu amati mana kira-kira yang tidak mungkin bisa dicapai dan tolong dicoret. Misalkan tujuan hidup yang menurut Ibu bisa dicapai, yaitu tujuan hidup yang realistis. Baik, apakah Ibu semua sudah selesai dalam memilih tujuan hidup yang realistis? Baik, sekarang coba Ibu bacakan kembali sesuai dengan urutan tadi. Pada Ibu Diva silakan. Tujuan hidup saya yaitu ingin cepat sehat dan ingin menjadi ibu rumah tangga yang sukses. Baik, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Ibu Diva. Kepada Ibu Ulfa silakan. Tujuan hidup saya yaitu ingin menjadi orang sukses dan membahagiakan orang tua. Baik, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Ibu Ulfa. Kepada Ibu Fauzia silakan. Tujuan hidup saya yaitu bermanfaat bagi orang lain dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Baik, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Ibu Fauzia. Kepada Ibu Fani silakan. Tujuan hidup saya yaitu ingin cepat sembuh dan menjadi ibu yang baik untuk anak saya. Bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Ibu Fani. Selanjutnya kepada Ibu Mutia silakan. Saya ingin keluar di sini. Bagus sekali. Kita doakan ya. Beri tepuk tangan kepada Ibu Mutia. Semuanya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan permainan tadi? Senang. Apakah Ibu merasa senang dan bersemangat lagi dalam mencapai tujuan hidupnya? Ya. Baik, bagus. Beri tepuk tangan yang meriah buat diri Anda dan kita semua karena permainan ini telah berlangsung dengan lancar. Suatu saat nanti Anda memiliki tujuan hidup yang lain yang mungkin bisa Anda capai. Silakan Ibu tulis lagi pada selembar kertas lagi dan simpan dan baca setiap hari agar tujuan hidup yang Ibu catat nanti akan tercapai pada suatu saat nanti. Silakan Ibu tulis kembali. Baik ibu-ibu sekalian, cukup sampai di sini pertemuan kita. Tolong diingat-ingat apa yang sudah saya ajarkan semua selama ini. Percayalah kepada kemampuan Anda dan jadilah orang yang percaya diri. Semoga sukses ya ibu-ibu semuanya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan terapi aktivitas kelompok atau TAK, stimulasi persepsi, yaitu pada pasien dengan harga diri rendah, telah dilaksanakan pada sesi 3, yaitu tentang menentukan tujuan hidup yang realistis. Nah, di sini ada 5 klien, yaitu ada Nyonya D, Nyonya U, Nyonya F, dan Nyonya M. Nah, di sini didapatkan untuk evaluasi yang pertama itu aspek yang dinilai. Yang pertama itu menyebutkan pentingnya tujuan hidup. Untuk Nyonya D diberi centang karena telah mampu menuliskan menyebutkan pentingnya tujuan hidup. Dan untuk Nyonya U juga diberi centang karena juga telah mampu menyebutkan pentingnya tujuan hidup. Dan selanjutnya Nyonya F juga diberi centang, dan Nyonya F lagi diberi centang, dan Nyonya M juga diberi centang karena juga telah mampu menyebutkan tujuan hidupnya. Nah, untuk aspek yang kedua yaitu menuliskan tujuan hidup. Untuk Nyonya D juga diberi centang karena juga telah mampu menuliskan tujuan hidupnya. Dan untuk Nyonya U juga diberi centang karena juga telah mampu menyebutkan tujuan hidupnya. Dan untuk Nyonya F juga diberi centang karena juga telah mampu menuliskan tujuan hidupnya. Dan untuk Nyonya M juga diberi centang karena juga telah mampu menuliskan tujuan hidupnya. Dan untuk aspek yang ketiga itu membacakan tujuan hidup. Untuk Nyonya D juga diberi centang karena juga telah mampu membacakan tujuan hidupnya. Dan untuk Nyonya U, Nyonya F, dan Nyonya M juga telah diberi centang karena mereka juga telah mampu membacakan tujuan hidupnya. Dan untuk aspek yang keempat yaitu memilih tujuan hidup yang realistis. Untuk Nyonya D, Nyonya U, dan Nyonya F, juga Nyonya M juga telah diberi centang karena juga telah mampu memilih tujuan hidup yang realistis. Nah, untuk yang aspek yang dinilai yang terakhir yaitu mengikuti acara sampai selesai. Untuk kelima kliennya ini yaitu juga diberi centang karena juga telah mampu mengikuti acara sampai selesai. Nah, sekian aspek yang dinilai pada sesi 3 ini. Untuk TAK itu stimulasi persepsi harga diri rendah, menentukan tujuan hidup. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.